Sehingga hari ini kehadiran PJMI bagi kami adalah tambahan energi bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk bersama-sama memberitakan hal-hal positif terkait dengan persiapan pemilu 2024, bahkan pilkada 2024 di DKI Jakarta. Sehingga kami butuh mitra strategis, mitra yang dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama mungkin PJMI yang di dalamnya adalah media-media yang nanti bisa memberitakan terkait dengan pemilu, khususnya pemilu di DKI Jakarta. Saya kira itu pengantar saya persilakan ke Ketua Umum untuk memberikan apa namanya tujuannya hadir di Bawaslu DKI Jakarta dan apa yang bisa dikerjasamakan dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Itu dan dapat saya silakan. Terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di tempat ini dalam rangka pertama silaturahmi tentunya. Yang kedua, mungkin bisa ada yang bisa kita kerjasamakan antara PJMI dan Bawaslu dan lain-lain. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu Pak Bernardin yang telah waktu kita muktamar dulu mengucapkan munas ya, selamatnya di ucapan saya di istiqlal tadi sama dia dan menjadi tayangkan ya, ditayangkan di media dapat kampus dan progres. Ya begini Pak Mungkin memang PJMI sejak kami dipilih sebagai pengurus baru tanggal 4 Agustus 2021, kita sering mengadakan audiensi dengan para pihak yang kita anggap sebagai mitra kerja kita. Bawaslu merupakan salah satu pihak yang kami anggap sangat strategis dan penting karena kita akan menghadapi hajatan nasional yang cukup penting yang akan menentukan arah bangsa ini. Jika hajatan pemilu itu gagal, dan tentu bangsa kita akan kacau. Dan kita PJMI dan Bawaslu punya rasa tanggung jawab yang besar bagaimana agar hajatan besar bangsa kita ini berjalan amanah. Namun sebelumnya Pak, kami ini rombongan Pak. Saya ingin memperkenalkan rombongan kami dulu ya Pak. Siap. Pak, ya kita tak kenal mata. Saya persilakan dari sana dulu Pak, dari Pak Antoni. Silakan. Ya, kita nanti begitu ya. Saya Muhammad Antoni, mantan wartawan Atta. Siap. Anggota senjata ya. Dengan PJMI. Itu aja sebentar. Siap. Senior. Saya Iwan Padijara dari masyarakat di media sosial dan juga ada channel-channel di media tentunya saya di bidang dakwah edukasi atau musik dan biasanya saya adanya di situ. Salah satunya saya bergabung jadi kita kolaborasi. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Ali, saya dari Lukas.com dan Katanya.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Anwar Aras dari TV Group dan juga mewakili teman-teman media dari Timur. Siap. Assalamualaikum, saya Irwan Pak dari Juana Media Group. Berangkat pertama dulu pernah sama-sama Bang Widi, belakangan sekarang Bang Widi kan sekarang udah di Fokus 1 Pak. Banyak idenya itu. Ya sekian Pak. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana, saya sebagai pelaku seni dan pegiat sosial. Terima kasih. Bentar lagi loh. Amin. Dia partai biru ya? Saya Popi Rahim, sebelumnya di media Obsession TV.
aktif di PJM gitu. Terima kasih. Saya Setiawan, dulu mantan Parmasan juga. Oh iya, kayak pernah ketemu. Iya. Saya ya private proposal gitu. Saya Setir Hadi, panggilannya Hadi. Saya aktif di pelatihan jurnalistik sih, bekerja sama dengan Dewan Pers. Ya, saya udah ada kurang Nggak lebih usah dikenali. ya. Di kepengurusan PJM ini saya diamanahkan sebagai ketua bidang sosial dan pengembangan masyarakat. Jadi semoga kepengurusan PJM ini ke depan dibawa ke kepemimpinan Pak Ismail Butan bisa progresif, visioner, ya, Amin. progresif, visioner dan apa ya? Dan bisa bermanfaat. Nah, itu bermanfaat untuk umat. Medianya tadi fokus, tadi bajunya ada 986. Iya. Ya, terima kasih kawan-kawan yang telah memperkenalkan diri. Ya begitu Pak Bu Radin, ini adalah sebagian dari pengurus kita yang hadir pada kesempatan ini. Perlu kami informasikan bahwa PJM ini berdiri sejak tahun 2011 Pak, dan sudah 11 tahun, hampir 12 tahun ya dari sekarang, dan sudah berganti 3 kali kepemimpinan, dan saya adalah pemimpinan keempat. Yang pemimpinan pertama Pak Boni, beliau juga pendiri dan beliau 2 periode. Kemudian Pak Iwan Samariansa yang kebetulan pada hari ini tidak sempat hadir karena sibuk di Transjakarta, Pak. Terus yang keempat saya, ketiga saya berarti ya. Artinya PJMI juga mempunyai misi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, khususnya di bidang jurnalistik. Kita telah melakukan berbagai pelatihan ke sekolah-sekolah. Dulu zamannya Pak Antoni kita bekerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika masuk ke sekolah-sekolah, bukan hanya di Jakarta, juga di daerah-daerah gitu loh. Kita juga berkolaborasi dengan, kemarin ini kita berkolaborasi dengan Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka gitu ya. Utamanya kita lebih edukasi soal perdagangan kripto gitu lah yang mau kita. Banyak yang agenda-agenda yang akan kami lakukan Pak, tapi tentu tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami ingin berkolaborasi dengan pihak lain, dengan Bawaslu, khususnya DKI ini sangat strategis Pak. Kita berkomunikasi, berkolaborasi, utamanya menyampaikan yang ingin disampaikan oleh Bawaslu DKI kepada masyarakat soal keputusan sidang-sidang yang nanti akan kedepannya tentu akan semakin banyak ya Pak. Selain itu mungkin juga bisa nanti kita berkolaborasi untuk mengedukasi masyarakat sama tentang pemilu ini, bagaimana pemilu yang baik, utamanya sekali anak-anak muda kita, anak-anak remaja sekolah-sekolah, kita bisa masuk ke sekolah-sekolah nanti memproduksi Pemilih baru, ya pemilih baru. Ya, tentu dengan kehadiran Bawaslu tempat mereka itu akan lebih menambah wawasan mereka agar tidak salah pilih dan lain sebagainya. Nah, mungkin pengantar dari saya itu Pak, selanjutnya kita berdiskusi aja ya Pak ya, kita berdiskusi aja apa yang ingin kita ketahui dari Bawaslu. Pak Burhanuddin akan memberitahu kemudian apa yang bisa kita kolaborasikan nanti. Mungkin setelah ini bisa kita bikin semacam kerjasama itu Pak Didi ya, atau dengan Bawaslu kerjasama dengan PJMI sosialisasi pemilu misalnya gitu, di kampus ini, di sekolah ini, di mana Ada penanganan pelanggaran tadi, ada pelanggaran pidana, ada yang di situ ada 2 kategori, ada temuan kami atau ada laporan dari masyarakat. Kemudian pelanggaran administratif tadi juga kami tangani terkait dengan prosedur dan cara yang dilakukan oleh KPU. Kemudian ada penyelesaian sengketa tadi. Kami ketika ada sengketa antar partai, sengketa antar peserta pemilu, sengketa antar peserta pemilu dengan KPU, itu kami yang menangani laporan. Kemudian orang tidak puas terhadap proses di KPU, dia lapor ke Bawaslu.
atau antar partai atau seluruh dia lapor ke Bawaslu. Itu yang kemudian ditangani ke Bawaslu. Nah, memang saya kembali ke urusan pengawasan pemilu untuk mengawasi dugaan pelanggaran pemilu tidak cukup hanya struktural Bawaslu saja, karena kendalinya cukup padat. Jakarta wilayahnya sih agak kecil menurut saya, tapi rentang kendali dan jumlah penduduknya cukup besar. DPT kita di 2009 itu sekitar 8 jutaan. 8 juta itu tidak akan bergeser. Kalau penduduk Indonesia kan, penduduk Jakarta kan 10 jutaan, kalau siang kalau malam lebih, kalau malam balik-balik lah sekitar segitu. DPT kita segitu, tidak cukup dengan jumlah penduduk, sehingga butuh banyak orang untuk sama-sama mengawasi. Salah satunya media. Walaupun kami juga terkadang memang dengan teman-teman media, ini memang kami juga harus memberikan apa yang memberitakan soal Bawaslu juga harus paham Bawaslu, karena terkadang kami pengalaman teman-teman media memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, karena dia tidak memahami soal pemilu, tidak memahami soal penguasaan pemilu. Sehingga satu ketika di 2019 teman kami satu diajukan pelanggaran kode etik karena salah satu media memfilters apa yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, kemudian ditulis. Itu juga sehingga memang, tapi seperti yang sampaikan tadi bahwa ini adalah salah satu pilar demokrasi. Media ini salah satu pilar demokrasi yang penting dan sangat penting bagi kami, khususnya kami Bawaslu, untuk sama-sama menyampaikan bagaimana kemudian pemilu kita itu bisa berjalan dengan baik, bagaimana pemilu kita bisa berjalan dengan demokratis. Selama ini sangat terbantu sama Widi dengan medianya, walaupun ini banyak teman-teman yang menganggap ini bukan media yang kredibel. Tapi hari ini bagi saya bukan soal itu. Soal hari ini media-media apapun itu penting, karena tidak semua orang membaca juga media-media kredibel, apalagi yang cetak-cetak itu udah jarang sekarang. Sekarang orang semua online, di-share ke WhatsApp, ke Google dan sebagainya. Widi selama ini membantu saya beberapa medianya tadi, 86 News, Fokus, Kicau dan sebagainya. Nah, teman-teman yang lain ada Lintas Parlemen, ada Pantau.com dan sebagainya. Itu penting menurut saya, minimal memberikan edukasi apa yang kita sampaikan mungkin tersampaikan ke media. Media apapun itu kemudian di-share di grup WhatsApp dan orang baca. Nah, hari ini orang lebih banyak megang handphone dan berita apapun pasti akan dibaca. Pastinya tadi Pak Bima sudah menyampaikan terkait dengan kerjasama, mungkin akan ada beberapa peluang, tapi mungkin sifatnya juga tidak bisa selalu seideal seperti yang Ibu Bapak bayangkan gitu. Karena tadi sekali lagi disampaikan, kita itu lembaga non struktural yang secara pengelolaan anggaran sudah dipatok dari RI segini gitu. Ini buat ini komponen ini. Nah, saya jadi hafal tuh komponen ini, komponennya apa yang komponen 51, komponen 5. Saya panggil abang aja lah, masih muda. Ya, terima kasih Bang Burhan dan Kak Opi. Saya berharap ini, saya kebetulan juga divisi seni budaya di PJMI. Nah, adakah bisakah gitu kita kolaborasi untuk membuat iklan bersama Bawaslu dengan PJMI dalam bentuk seperti drama gitu, atau lenong atau apalah gitu. Jadi sebagai iklan, jadi kan itu nanti kan bisa disebarluaskan karena itu terkait dengan kearifan lokal. Betul. Jadi saya pernah mengikuti sebuah kegiatan mengenai strategi humas gitu ya. Salah satu saran yang disampaikan oleh praktisinya itu, praktisi humas menyatakan kita itu harus menggunakan kearifan lokal Sebagai bahan sosialisasi. Karena kalau Bapak masuk tadi itu, kami punya TV di bawah itu ada video Mas Ayu, ada dua piece by koordinator humas itu, ada rekaman video drama apalah yang kita share pakai platform kita share di YouTube dan sebagainya. YouTube juga sebagai untuk bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat. Itu ada tata cara pelaporan, tata cara bagaimana mengawasi dan sebagainya, itu bentuk video. Kami setiap masuk itu diputar berulang. Minimal tamu lihat juga. Minimal tamu yang datang itu bisa melihat, tidak perlu ini prosedur di Bawaslu seperti ini, cara penanganan pelanggaran, cara ini.